Audio Jungle. Audio Jungle. Udah. Nanti thumbnailnya teh pemulihan pasca COVID. Om, setelah COVID ini ada yang kerasa lagi nggak? Gue sih nggak. Jadi ternyata memang impact-nya itu ya. Gue kan ngomong sama konsumen, kalau lu apa? Pahit nggak rasanya? Nggak, asin. Asin. Ada yang asin, ada yang pahit, ada yang hambar. Ada yang pedes juga. Oh nggak ngerti. Bini gue makan bayam aja pedes kayak makan lada. Oh. Gue juga baru tahu. Jadi keganggu banget ya si rasanya ya. Iya. Jadi Satu rasa apa gitu atau nggak atau hilang sama sekali. Gitu. Jadi makan basi pun nggak kerasa apapun gitu loh. Nah ada yang gitu. Iya, kalau gue pahit, sekeluarga tuh pahit. Gue asin. Sekeluarga berarti. Nggak, beda-beda. Bini gue pedes. Iya mas. Oh beda. Kalau gue kalau gue itu satu rumah pahit nih semua. Ada juga konsumen gue itu dia tuh hambar. Hambar. Jadi makanya kalau misalkan dibilang semua sama, mungkin faktornya beda-beda mungkin ya. Beda sih. Taste untuk sakitnya beda. Mungkin dari karena kan ini kondisi tiap tubuh orang tuh beda-beda. Ya. Kalau virus bisa sama, tapi cuman impact gejalanya beda. semua sama gejalanya. Nggak juga. Kalau gue dari mulai tenggorokan nih, Nah. kayak kancingan gitunya, udah kancingan tuh baru nyebar ke panas dingin. Udah panas dingin, besokannya itu pegel-pegel. Kalau gue linu dulu. Oh, gue nggak. Linu itu malamnya setelahnya. Demam dulu. Udah demam, udah nggak ada rasa apa-apa lagi. Nggak ada. Alhamdulillah, pusing bapil nggak ada gue. Sempat hilang penciuman nggak? Hilang 4 hari. Ada flu-nya juga nggak? Batuk, ada. sesak nggak ada ya? Nggak ada, cuman gue lambung. Oh lambung. Lambung. Kena. Sampai sekarang. Oh itu mah dari awal kali bawaan ya. Jadi kalau kata dokter gue, itu memang impactnya. Jadi kalau misalkan orang yang kena kepalanya, katanya sih ya. Kenapa? Kena kepala misalnya pusing. Itu nanti setelah pasca COVID tuh ada kerasa-kerasanya gitu iya, loh. kalau bapak aku karena dia kenanya pusing, terus kejang, jadi sekarang tuh telinga jadi Tuh. ngedengung terus. Sama. Aja terus Ini gitu. telinga gue sekarang ngedengung. Efek dari itu. Walau alam. Tapi yang pasti kalau lambung gue sampai sekarang masih berasa. Makanya gue bawa obat lambung. Gitu. Baik tadi tawarin kopi gue nggak mau dulu. Tapi ini lada, kumaha gitu. Bayarnya. Bismillah ya. Dan emang nggak enak sih. Jadi gue tuh termasuk yang kategori gejala ringan. Ringannya ringan pisan. Ringannya? Jadi seperti orang-orang yang cerita sampai ke sesek ya kan, pusing, batuk pilek, ya sampai gimana. Alhamdulillah di gua nggak ada. Alhamdulillah. Jadi di gua tuh cuma memang linu, demam, sama pencernaan. Cuman lebih parah itu memang mindset. Oh iya. Mindset parah. Karena badan tuh lemes tuh akhirnya dongeng-dongeng orang-orang tuh semua wah kerangkum itu yang bikin. Katanya gini ya, adik aku ini mah cerita. Jadi ada satu masa di mana hari keberapa gitu ya, benar-benar yang terpuruk aja. Ada. Jadi misalkan, aduh kok gini banget ya, aduh gimana ya gitu. Jadi benar-benar, padahal udah kuat nih dari hari pertama, kedua, ketiga gitu. Tapi ada di satu titik di mana langsung drop secara mental katanya gitu. Dan itu gua alamin tuh 2 hari. Jadi bener-bener ngelamun aja. Mau ngomong nggak enak gitu loh. Jadi bawaannya bener-bener kayak orang drop. Dan itu memang itu psikis kenanya itu. Dan gua ngalamin 2 hari kayak gitu, Om. Gua enggak sih. Cuman kalau gua ketika jadi mellow aja. Jadi Katanya jadi mellow. iya baper. Jadi bawa perasaan tuh kayak misalkan kita tuh sakit ya. Sakit dalam artian gue 2 minggu loh nggak masuk nasi. Serius, gue turun kan 2 kilo, bokap turun 5 kilo. Lo makan apa? Jadi ngerangsang kayak pengennya aja kayak batagor, bakso yang walaupun endingnya rasanya nggak jelas Iya gitu. emang. Kadang lada, kadang nggak ada gurih.
Endingnya mah pahit weh. Endingnya pahit. Terus akhirnya nggak kerasa. Itu jadi ya selama 2 minggu itu makannya sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Mau rujak, gue beli rujak. Tapi karena memang nggak ada asupan, gue sampai beli yang namanya buah naga. Ya. Karena nggak ada asupan apapun, akhirnya jadi mual, jadi mencret akhirnya. Jadi nambah penyakit baru. Karena nggak ada masukan lagi gitu. Kalau gue pikir sih bukan nggak gitu, Om. Mungkin memang karena yang delta itu ke pencernaan. Oh nggak ngerti. Kalau gue memang nggak ada. Sepas makannya dari buah naga itu langsung mules. Keluar. Heeh. Kencing ungu. Iya. Sama. Kencing ungu. Iya itu. Karena kebanyakan buah Karena naga. kebanyakan buah Iya, naga. Bang. Bener. Gue juga ganti nasi pernah dalam 1 hari itu pakai buah naga, kencing sampai ungu. Iya kan, bener kan. Jadi kalau lu masih ada makan sih, makan masuk nggak? gue makan itu karena di sama keluarga dikasih catering yang untuk COVID ya. Untuk COVID. Jadi menu COVID berarti ya. gue makan habis nggak habis gue makan. Tapi karena gue inget kalau misalkan telur rebus gitu kan tuh ya, itu kan proteinnya tinggi. Nah itu katanya buat metabolisme metabolisme ngebuang si bangkai-bangkai COVID-nya itu kan. Gue mau nggak mau ya telur gue makan meskipun ini. Kalau gue dianterin nasi nih ke kamar, karena gue nggak keluar. Jadi memang betul-betul pure kayak gue di penjara aja di kamar. Yang ukurannya 3x3 ngotak itu, banget. Serius, karena nggak keluar sama sekali. Dan gue dikasih makan, maksudnya dikirimin makan kayak kupat dan sebagainya gitu ya pagi-pagi itu. Jadi dimakannya nanti malam yang udah mau kebasi gitu. Benar. Dan dimakan nggak enak. Sampai gue pernah minum yang namanya minum air mineral itu, gini nih, saking pahit banget. Ya lu tahu sendiri lah, gue tuh dari 2020 sampai kemarin bulan April tegenya karena COVID-nya gitunya, nggak pakai masker dan sebagainya. Sompral lah. Kalau sompral sih enggak aja, cuma memang posisinya naon sih dah penyakit mah sudah ada yang ngatur, kalaupun harus mati ya mati, ada jadwalnya di sendiri. Tapi pas hari itu mah anjing tong sesumbar lah. Ya. Jadi benar-benar harus. Intinya tidak yakin dengan gejala yang udah diceritakan. Karena dulu Sebetulnya itu bukan nggak yakin tuh, dia deny betul. Dia deny, dia tahu tapi dia deny. ya Karena cuma ketakutan. ya maksudnya kalau dulu itu kan lebih ke orang-orang gitu kan, Jauh, dan tidak kenal, jauh dan tidak kenal ya kan. Iya, Oh. kita nggak tahu cek cenah terus naik dan sebagainya. Nah sekarang ini kok mulai kayak deket gitu loh. Keluarga kenal. Keluarga tuh udah sepaket gitu kan. Kalau gua Ujung-ujungnya sih- kita yang kena. Nah itu dia makanya semakin dekat gitu. Cuman ya lagi-lagi kalau gue sih masih ada kayak sanksi sosial warga kenapa dan sebagainya. Karena kan gejala COVID itu gejalanya sama dengan tipes, panas. Hampir sama. Jadi naik turun Benar. gitu. Ya kita nggak jaminan. Gue selama 2020 di luaran ketemu konsumen dan sebagainya di luar enggak. Tapi kenapa di 2021 bulan April awal bulan pas PPKM level 1 benang anjir? Kan nggak lucu. Gitu. Dari awal COVID juga kita kan Santai biasa aja lah, aja. santai aja kan ya. Malah beberapa kali event komunitas juga kita kan cuek aja, betul gak Om? Iya, Kira Artapak ya. Kita kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul. Yang pakai terakhir Pokda. yang musyab gue, itu Oh, kan iya. lagi kenceng-kenceng ya. Lah aku akhir tahun waktu kirim ke Padang. Nah, Oh iya, Sumbar. Padang. Sumbar ya. Bener. Tapi kenapa pas Ya, itu waktunya, Udah waktunya. Di saat gue divaksin sekali, kok kena? Oh itu lo posisinya udah divaksin ya? Iya, gua udah selesai vaksin. Aku tuh nanya Om Arya kan ya, oh udah vaksin belum? Niatnya sih mau ngajakin bareng gitu. Oke. Sebetulnya kan, oh udah katanya di Kimia Farma, oh ya lah, gue bilang kan. Akhirnya nyari-nyari, ternyata dapet lah aku vaksin sendiri. Oh. Udah, baru vaksin tuh kayaknya seminggu ada. Baru vaksin ya seminggu. Tapi akhirnya gue tuh mengklasifikasikan dua ya yang kena COVID itu, antara yang OTG orang tanpa gejala tapi dia positif, tapi teripuh ciga orang-orang gitu. Iya. Yang artinya dia masih bisa ngerokok, masih bisa makan, masih bisa kemana-mana. Kalau kita Malah mah, tanpa gejala sama sekali kan ke OTG tuh kan. iya maksudnya nggak yang, ya intinya ketika dia di PCR atau di swab positif enggak, tapi masih kena bisa aktivitas tumbeng ciga kami. Nah kalau gue sih bilang yang keduanya adalah golongan yang mana tumbeng gering yang kena COVID tapi gering gitu loh, bener-bener gering kayak nyokap gue kan kenanya lambung paru-paru, ada flek dan lain sebagainya gitu loh kan. Paket. Jadi gejala itu emang ada 3 Om. Gejala yang ringan, gejala menengah, dan gejala yang berat. Yang berat itu mungkin mereka yang udah pakai oksigen, ya kan? Ya, Gejala nyokap gua lah. Gejala menengah itu yang mungkin Om alamin. Enggak lah, gue tumbeng loh. Yang batuk pilek Oh, segala tengah, ya, macam. tengah. Lo pakai oksigen nggak? Enggak. Nah, itu masih menengah. Oh. Nah, yang ringan mungkin alhamdulillah yang kayak gue yang masih bisa. Tapi lu ngerokok enak kan? Enggak, pahit.
Pahit. Lo tau nggak sih asap rokok sama asap yang lain tuh sama semua senada. Kalau gua sih ya, Gua nggak bau. bau sih enggak, cuman asapnya sama rasanya, bau-baunya sama. Misalkan kayak misalkan bau sate semua gitu loh. Jadi nggak bisa ngebedain si asapnya sama, sama gitu loh. Kalau gua waktu itu memang hilang sama sekali. Jadi anjir ini mah. Yes, dan pasca Covid, pasca kita memang udah mulai pemulihan ya. Kalau gue sih rasanya setelah agak sehat gitu ya, maksudnya udah bisa beraktivitas dan sebagainya, itu tuh kok cepet lesu, lemah gitu loh, Betul. terus keringetan gitu loh. Benar. Sama nggak sih? Sama. Jujur gua tadi tuh Semua keluhannya sama. pas abis Sama ya? Gue tadi kan abis ikut nyolatin ya, abis mandi nyolatin, terus pas mau nguburin gue nggak jadi ikut, ngedrop tuh. Malah tadinya hampir hari ini gue mau nelfon Tevita tuh kayaknya Reschedule. gue lemas, tapi minum vitamin terus ini lagi, terus ini tek ada lagi gitu loh, semangat lagi gitu. Memang gitu. Mungkin imunnya belum 100% balik lagi ke semula ya, maksudnya si staminanya gitu. Iya. Jadi, semua keluhannya sama, adik aku sama gitu ya, bapak ibu aku juga sama. Jadi kadang berkegiatan yang notabene biasanya seharian kayak kegiatan itu gitu. Betul. Ya, kok kuat, tapi kok kenapa setelah beres pasca covid ini capek kayak tadi lah. Lemes. Tadi Lemes. kan, Terus cepat keringetan. tadi tuh kan bapakku ke rumah tuh, dia ngangkat galon dari mobil ke dalam, dia bilang gini, aduh bener ya pasca covid mah katanya. Padahal udah lama loh ya, udah lama ya. Udah 3 bulan lebih. Iya kan? Timbang-timbang kita mah. Capek banget katanya gitu. Padahal cuma ngangkat galon yang biasanya notabene dia puluhan galon juga aman-aman aja gitu. Sekarang mah 3 aja dari mobil mau masuk ke rumah aja, dia langsung lu masuk ke dalam tuh. Duh capek ya sekarang mah ngangkat 3 galon juga. Dan itu setiap kali beraktivitas pasti ada keluhan capek. Ya memang. Padahal udah 3 bulan, hampir ya 3 bulan lebih dah, 3 bulan. Dan termasuk yang parah ya ibu teh kalau waktu itu Masuk rumah sakit ya. kan? Rumah sakit. Kalau Punya penyakit bawaan kan? sebetulnya enggak, cuman ibu itu COVID-nya nyerangnya ke darah. Oh, oke. Jadi kan kalau ke darah itu katanya bisa jadi penggumpalan. Makanya banyak yang akhirnya kalau tidak ditangani dengan benar dan cepat, itu akhirnya menyumbat pembuluh darah dan akhirnya ya tidak tertolong gitu ya. Cuman kebetulan alhamdulillahnya ibu dan bapak itu penanganannya tepat dan cepat gitu. Jadi akhirnya tidak sampai menggumpal. Katanya Dirawat bisa di mana? jadi kayak cendol-cendol gitu katanya. Jadi Kayak lem ya? Iya, jadi dia kalau udah menggumpal gitu kan, kalau masuk ke jantung itu kan nyumbat pasti gitu. Nah, Om Raya langsung tes. Itu mah mungkinnya karena emang sudah jalan aja. Jalan. Karena mau masuk IGD dan sebagainya nggak ada. Dan pada waktu juga diinformasikan ke kita bahwasanya untuk dapat ruangan itu susah. Ya. Tapi akhirnya udah bawa dulu aja teh gitu katanya kan gitu. Akhirnya ya selang berapa kemudian, nah parahnya lagi gimana nyokap gua nggak drop itu adalah ketika udah masuk ruang isolasi di rumah sakit, langsung ada yang meninggal. Drop, coba gimana? Wah ngeri. Dan bokap pada waktu itu udah kepapar, dia maksain nganterin ibu dan lain sebagainya. Kebayang nggak sih istri drop, terus anak-anaknya drop semua, apa gak beban gitu? Soalnya nggak pernah sakit. Nggak pernah kan? sakit. Oh, Ya, bukan. nggak, maksudnya sakit sih sakit. Iya, tapi nggak pernah sampai yang Iya, sekarang sampai itu. anggota keluarga kita khususnya kayak ibu gitu nggak pernah di Semuanya rumah ya. sakit gitu Iya. kan. Paling ya ke dokter, dirawat di rumah udah gitu. Ini kan benar-benar yang namanya mungkin suami ketika istrinya di rumah sakit drop kan pada waktu itu kan. Jadi maksain akhirnya tepar juga bokap tuh. Ruang lingkup kita itu ketua, kalau gua kan di atas sama bokap gua keluar kamar, ke ruang TV, balik lagi masuk gitu aja selama 2 bulan, selama 2 minggu. Bokap pun sama, dari kamar ke ruang tamu, ngahulang ngeteleponan teh yang saha gitunya. Suara itu udah nggak enakeun. Iya memang. Kayak ada flu-nya. Kalau gue di akhir ada flu. Kalau gue sih 2, ya itu keluar apa namanya? Ada perasa itu penciuman, ada timbul lagi. Ternyata gue di akhirnya ada flu. Bindeng. Ngobrol gitu. Terkesan gimana ya? Nggak enak weh. Ya itu tadi hopeless. Anjing yang modar, bisiku modar. Itu ternyata bokap juga sama. Artinya kalau emang mau diambil ya diambil aja, karena ini penyakitnya nggak, kalau gue sih jujur ya, kalau untuk bicara demam itu gue heup lah, mau apapun heup. Dan biasanya kalau rangkep 3 udah ngesang, udah keringetan gitu, besoknya tuh udah sembuh. Iya betul. Nah ini mah sampai 5, atuh gue tuh 5 sweater, udah sugan ayah ngesang, tiis weh, nggak ada keluar sama sekali.
bakat ku hayang ngesangnya make bed cover, pakai spray gitu kan. Nggak keluar gua. Om jaga om, ini bini gue nyaksiin ya. Gue sama kayak om, ada demamnya gitu menggigil ya. Pakai itu nggak ngesang om. Terus gue pakai baju kaos biasa. Gue coba karena dari nyokap waktu itu, coba kamu baca Quran tuh Sifa. Saya baca tuh sekali, 2 kali, 4 kali. Hari keduanya saya pakai baju gini, itu kayak mandi om. Keringetan. Wallahi kayak mandi. Sampai bilang, Bun, kok aku begini ya kayak mandi ya? Ya udah, tapi gue berhenti ngaji, hilang lagi nggak tahu kemana. Gini lagi. Gue pakai ngaji, makanya gue bilang sama lo, gue sampai sempat ajak ngobrol nih makhluk apa sih sebetulnya. Oh iya. Karena gue ngalamin secara spiritualnya seperti Spiritualnya itu. dapet ya. Jadi setiap gue ngaji, asik ngoprot aja kayak orang mandi gitu. Baju tuh berapa kali ganti tuh. Nah situ memang akhirnya demam gue cuma 2 harian, terus udah hilang. Itu pun demam kan naik turun kan, udah gitu hilang sama sekali. Oh, oke. Gitu. Totalnya sih kalau gua sama keluarga mungkin ya. Kalau nyokap pas waktu kita udah betul-betul bisa beraktivitas, udah bisa main dan gue nyoba-nyoba rokok pada waktu itu. Nyokap itu masih ada karena kan Batuk ya? nyokap itu seminggu ya waktu itu. Wah, itu mah drama pisan gitu, Pak. Dramanya adalah itu kan masuk rumah sakit tuh 2 hari, 1 hari, 2 hari. Masuknya teh hari Kamis apa hari Jumat? Jumat. Gitu ya? Jumat ya. Gue ingat soalnya bokap lo sholat Jumat. Nyokap. Iya. Bokap nganterin kan? Oh iya, Bokap nganterin Jumat. Sampai gue bilang sama Tevita, itu bokapnya opik dong ditahan. Sampai gue bilang ke orang Immanuel, parkiran tahan bokap lah di mobil. Oh, oke. Ampura om, soalnya kan dia lagi terpapar kan? Iya. Sebenarnya kita nggak swab loh. Cuman, jadi gini gitu, awalnya tuh begini. Nyokap itu sakitnya tuh kayak si tenggorokannya itu batuk kering. Gimana sih batuk kering? Iya, Der gitu loh. Kalau misalkan itu teh udah kayak vibra handphone, gitu. Udah nggak enak dia. Makan udah nggak enak, terus pucat dan sebagainya. Periksalah ke dokter 2 kali. Kata dokter, coba aja di swab dulu gitu kan. Nah, gue bilang dari awal nggak sekudu, gue bilang karena takutnya semakin drop. Kalau contohnya teman gue nih, dia tuh gejalanya emang sama, ternyata disuruh swab karena kan adiknya dokter, terus bapaknya pejabat sama ibunya pejabat gitu kan, takut gitu. Terpaparnya sih di Garut. Nah, akhirnya dia cobalah PCR 4 orang dengan harga 900 pada waktu itu. Dikali positif, down semuanya. Jadi dia akhirnya. Awalnya sehat, bisa ngerokok, masih bisa ngopi gitu. Pas di PCR positif, down dia. Malah jadi Mental. Jadi mental. Tapi ke mental. Wah. Bukan masalah dites atau tidaknya ya. Ya kena kan akhirnya. Iya. Jujur gini aja deh. Pas nyokap gua tes tuh di swab. Jadi kan hasilnya nggak dikasih fisik tuh. Dikasih via email kan. Nah, dikirim di ente dikirim ku si Muti, cepret. Anjing. Positif. Terus gua bilang gini gitu. Udah, gue bilang ini mah jangan sampai orang yang tahu, sekalipun keluarga, gue bilang. Karena apa? Yang pertama dan yang kita khawatirkan adalah tadi mental down. Udah mental, kepikiran dan lain sebagainya. Karena pada waktu itu teman-temannya bokap yang dekat-dekat itu meninggal karena COVID setelah diperiksa dan lain sebagainya. Begitupun teman-teman gue banyak yang terkena, akhirnya sakit, teman sepesantren meninggal dan lain sebagainya. Udah lah, Muti bingung kan? Kumaha udah. Karena takutnya gue tuh ketanyaan sama orang-orang yang di luar. Karena kan gue di rumah padat penduduk ya, lu tahu sendiri. Si ibu kemana, jarang keluar dan lain sebagainya. Gue bilang, tipes, flek. Kenapa flek punya penyakit bawaan? Jadi kan orang-orang itu kan bertanya nih. Kalau gue sih mungkin mental masih oke, tapi kan kalau cewek, adik gue gitu dan sebagainya pasti drop dan lain sebagainya. Kita tuh bener-bener nggak keluar sama sekali di rumah. Jadi hanya nyokap doang. Kadang adik-adik gue itu nunggu di sana sampai malam-malam. Gue bilang ngapain nunggu di sana, udah ada suster, sekarang main di rumah aja gitu kan, seperti itu. Jadi di keluarga gue ini ketua yang nggak kena itu adik gue yang bungsu sama kakaknya, nggak kena itu. Jadi yang kena sampai akhirnya karyawan itu pulang karena kita nggak ada aktivitasnya, nggak punya profit, pulang akhirnya sebulan. Tapi untung Muti udah sembuh itu. Iya sih. Kejadian yang benar. semua keluarga. Benar. Ada 1 orang yang dia udah kepapar dan udah sembuh. Pasti kuat ya. Jadi setidaknya kan si Imun. antibodinya Antibody. kan sudah kebentuk gitu. Jadi dia pisan sih. ketika ngurusin keluarga dalam arti kata ya ibunya, bapaknya gitu, kakaknya ya yang notabene biasa jadi andalan gitu, tiba-tiba semuanya sakit. Ya. Setidaknya Bener. dia udah ada. Wah,
ini banget gitu. Eta pisan bener. Kalau nggak teuing lah. Saya tuh pertama yang kena di rumah itu saya. Ya. Saya, terus 3 hari kemudian saya dengar kabar, saya di kamar nih, cuman saya dengar nih di luar. Anak saya yang bayi sama yang kedua. Yang bayi itu Yasmin. umur berapa tahun sih? Hah? Yang bayi setahun. Itu positif ya? Positif. Gila. Tapi itu yang bayi itu gejalanya gimana sih dia? Diare. Oh diare aja tapi. Terus di tesnya gimana? PCR langsung. Oh, PCR langsung? Pakai home care panggil. Oh, home care. Karena dua-duanya demam. Posisi gua udah terpapar. Jadi istri Jihan, Yasmin, Janet di PCR lagi yang memang positif dua anak ini. Saya langsung drop tuh. Dan saat itu kayak kebakar nih dada saya. Wallahi kayak kebakar. Jadi panas banget Om. Dan nah, udah mulai gitu. Panik kan? Panik. Terus coba tenangin sendiri. Dan itu saya benar-benar itu Mas ngerasa sendiri benar-benar nangis sendiri. Terus gimana menelpon keluarga like naon gitu ya. Entar malah jadi Iya. Itu masukan yang nggak ini sama gitu loh. Akhirnya fight sendiri. Larinya kemana? Ya alhamdulillah gue masih dikasih ini di rumah ya. Quran gue larinya. Oh iya. Gitu. Yang artinya lu nggak sampai ke rumah sakit kan ya maksud gue? Nggak. Tadinya hampir di hotel itu yang sebelah Horizon itu loh. Hotel apa? Grand. Itu. Oh, Grand Astrilia. Nah, itu kan tempat-tempat ini isoman yang ringan kan. Betul. Nah, cuman begitu pas gue dengar anak gue juga terpapar, udahlah di rumah aja lah gitu loh. Jadi pemulihan bersama ya. Nah, kalau anak kecil itu memang lebih cepat Om. Dia cuma 3 hari diare ini ceria lagi gitu ya, ceria lagi. Nah, pada saat hari ke-10 gua udah mau keluarkan, sebenarnya masa inkubasi virus itu kan 10 hari. Setelah 10 hari dia melemah dan tidak menular. Gua keluar rumah, keluar kamar. Terus bini mulai batuk-batuk nih. Di PCR lagi positif. Jadi gantian Om. Jadi pada saat gue pemulihan, gue ngerawat bini gue yang terpapar, gue ngerawat 3 balita. Jadi gue nggak ada istirahatnya. Keren ya? Tapi mungkin sih ya. Gantian gitu loh. Betul. Tapi bisa dibilang mungkin itu memang ya Allah juga sudah memberikan timing Betul. seperti itu ya. Betul Maksudnya sih. kebayang Udah nih, emang betul. Emang betul. Bayang dong kalau satu rumah sekeluarga semuanya benar-benar yang Bener. namanya dengan kondisi ini. Tapi terlepas dari itu ya, maksudnya terlepas tapi dari itu. makanya akhirnya ya meskipun dibalik semua itu ya akhirnya ya ada satu hal yang bisa disyukuri juga gitu meskipun akhirnya bertubi-tubi lah ya. Iya sih. Mungkin kalau keluarganya Opik kalau aku lihat oke, adiknya dulu nih terus mulai tuh ya tapi setidaknya ada satu orang yang bisa Nggak ngurus ngandelin. iya gitu. Kalau nggak gitu bayangin dong udah kayak apa gitu. Ya kalau aku kan memang keluarga semua ya kebetulan karena aku beda rumah ya jadi akhirnya alhamdulillah lah gitu kan. Tapi tetap gitu. Tapi kan, kebayang kalau satu- misalkan pada saat itu saya sama istri bersamaan, Nah itu Nggak ada siapa yang ngurus ngurus anak gua? udah gitu benar. anak 3 dengan kondisi masih kecil. Tapi kan ada ini babysitter. Ya nggak mungkin dia datang. Iya, Dia 2 mana minggu mau, nggak ke dia rumah gue. takut. Oh iya sih. Enggak lah, dan kita larang. Ya, iya. Meskipun dia tiap pagi datang ke rumah loh. Tiap pagi datang ke rumah, terus si anak-anakan gue tuh diajak ngobrol tapi dari luar. Ih bager pisan suster gue. Datang. Alhamdulillah lah ya, masih. Tiap pagi datang ke rumah tapi dia luar gitu loh. Ya, setidaknya dia memberikan support lah ya gitu kan. Dan itu dari jauh. buat kita yang terpapar berasa banget tuh. Jadi ngerasa apa ya? Gue nggak sendiri loh. Tapi memang bener. Gue nggak sendiri loh. Gua aja ngasih tahu si Jaki nih dicarekan ku aing kedua. Mun geus nyahobeunan teh entong dites nya. Dan nu ngaran gering maot mah geus anu ngatur. Tapi bener loh itu. Pas gua ke kampus nih ngobrol sama si Jaki itu pun jadi naik. Setidaknya ada support gitu. Bener-bener oh nya. Jadi naik yang tadinya down secara mental ketika gua ngomong kayak gitu walaupun akhirnya gua kena juga gitu. Tapi kan yang support banyak. Iya Banyak. sih. Meskipun Bapak susah dihubungi. Tapi sekarang akhirnya gini, karena kita pernah terpapar, jadi kalau misalkan ada teman kerabat atau teman kita yang COVID, insya Allah kita akan datang. Karena kita tahu. Karena kita tahu. Betul. Disitulah sumber tenaga, power kita. Bener. Semangatnya. Bener. Tapi kalau gue sih masih parno. Kalau gue sih Ya masih mungkin parno. agak jarak Kalau lah. gue masih parno. Jangan begini, agak jarak. Kalau gue masih parno kalau gue. Karena waktu gue sakit tuh anak-anak kan pada datang ya. Ada yang ngasih vitamin, ngasih buah, Oke. ngasih makan ya. Oke. Meskipun mereka, Kang, atau tuh ini ya di depan. Itu tuh
apa Iya. semangat tuh ada gitu. Gitu loh. Iya, Gue nggak iya. sendiri gue ini gitu loh. Ya apa ya? Ya itu salah Meskipun satu di yang balik bisa kamar gitu ya. Naikin imun Ah, kan naikin akhirnya, imun. sedikit-sedikit ya virusnya mati. Karena kita happy. Kalau gue sih, kalau lu kan masih support gitu ya. Kalau gue tuh malah nggak mau dihubungi sama sekali. Memang kurang ajar dia. Enggak, maksud gue gua- nyala terus mati sialan di Shopee. Gue tuh tipikal orang gitu, jujur obat yang dikirim teman-teman termasuk dari lu juga itu skresek loh. Gue nggak masuk obat gue. Yang pertama mau masuk obat gimana? Laung minum aja pahit, makan aja nggak masuk, nasi gitu nggak masuk gue. Satu itu. Yang kedua, gue selalu mensugesti diri gue sendiri bahwasanya gue tuh alhamdulillah pas satu minggunya pemulihan, karena gue rasa udah mulai nggak pusing lagi dan udah nggak, maksudnya teh anu ngaran ianya hilang penciuman, ngetes anjing benang. Iya benang. Tapi akhirnya setelah besoknya digituin lagi, oh ada, jadi gitu, jadi ciga nu ngabongohan gitu. Nah, gue tuh selalu mensugesti bahwasanya diri gue itu posisinya ini harus sembuh. Sebenarnya gue itu kalau usahakan udah keluar keringat aja pada waktu itu sampai 5 rangkap, gue tuh sembuh harusnya. Karena enggak, nah akhirnya itu tadi karena sugesti, terus akhirnya gue dapat satu di mana, oh ini obatnya untuk menghilangkan si kena COVID itu adalah makan yang banyak. Memang makan. Dan gue kan turun 2 kilo tuh setelah beres cek bahasa Sundana sama Mayu, gue naik lagi 1 kilo nih. Sekarang tuh udah mendekati ke 70. Normal Jadi lagi. yang membedakan gue sama bini gue memang rada parah ya, ada batuk pilek segala macam, pusing. Oke. Tapi nggak oksigen kan? Nggak, amit-amit lah. Kenapa? Karena memang dia tuh di hari ketiga sana tuh udah nggak sama, dia nggak bisa makan. Sementara dia waktu jadi suster gue galaknya, Minta ampun lah ampun. ya. Oh, iya. Giliran dia sakit gue galakan dia lagi. Dia lagi gimana ceritanya? Dia nggak kelar galaknya nih. Tapi kalau makanan ya memang kadang-kadang kan kita tuh suka ada, kalau bahasa Sundanya apa ya, samara kahayang gitu. Jadi ada yang kita pengen lah. Oh iya itu. Memang kalau lagi sakit tuh ya kayak COVID gitu, kayak adik aku tiba-tiba aku pengen sop deh, tolong bikinin sop dong. Tapi sopnya aku pengen bikinan dia kayak orang ngidam katanya gitu, maksudnya aku pengen sop, tapi sopnya bikinin deh gitu. Aku nggak mau beli gitu ya karena pengen lebih higienis gitu. Akhirnya dibikinin nanti bisa makan banyak loh gitu. Saya memang yang paling masuk itu sayuran bening. Oh, Yang paling bisa oke. masuk. Gua- Mau soto Bandung, mau bayam, itu yang bisa masuk. penting bening gitu Bening. ya. Terus sama buah. Nasi, terus ibaratnya rendang atau apa. Gue sama, kumahnya ninggalin geus gitu dah. Iya. Asli enak. Kalau gua mah bukan enak ketua. Jadi nih Udah nggak bisa makan. iya maksudnya Nggak masuk. ngeunah. Jadi pas maksa anjing pahit deh wae. Jadi hanya bisa dipelong we kieu. Sampaikan ka basina loh. Eta kupat tahu dengan aku mahanya kupat tahu nasi koneng anjing. bener, sama. Dengan fullnya. Ada yang pertama lu juga gitu tuh. Anjing paham anjing. Sama om gue juga kupat tahu juga Anjir, sampai ya udah ke hari sekian. Gue sempet berapa hari itu cuman makan buah om. Jadi sama bini gue pisang, terus jeruk, terus buah naga, pokoknya semua buah-buahan tuh dibikin kayak piring gitu, kayak makan nasi. Oh iya sama. Gitu aja. Benar. Emang sih agak gimana, tapi gue paksain. Kenapa? Karena gue yakin dengan makan gue sembuh. Udah makan gue sembuh. Betul itu. Gitu. Kalau gua sih akhirnya yang masuk selama 2 minggu ini itu adalah buah-buahan tuh masuk benar ketua. Karena yang pertama adalah dia tidak mengalami proses mengunyah. Kalau gua sih langsung ditelan. Yang setidaknya buat gua ada masukan, nggak terlalu. Jadi lemasnya itu karena kita nggak masuk apapun gitu loh. Dan satu yang gue pelajarin dari COVID itu om ya, ternyata ya walau ini pendapat pribadi gue ya, obat antivirus itu tidak semua orang bisa nerima. Sepakat. Dan nggak semua orang nerima. Ya. Sepakat. Karena ada yang bisa menjadi malah mencetus si virus itu jadi lebih ganas, Ya. si badan nggak kuat. Ada yang memang sembuh. Ada Ya. juga yang nggak ngefek sama sekali. Ada yang nggak Kalau ngefek. gua sih nggak ngefek sama sekali. Dah, karena gue sempat baca kayak begitu, gue sempat dikasih Avigan. Gue nggak makan. Dosisnya berapa? 500. 500. Gue nggak makan. Semua obat-obat virus yang dari pernah kena terus darah yang terpapar kasih ke gue nggak minum. Oke. Gue hanya minum vitamin sama obat gejala. Misalkan gue lambung sakit, gue cuma minum obat lambung. Oke, jadi khusus yang lu butuhin ya. Gue demam, gue cuma paracetamol. Oke. Tapi untuk obat antivirusnya gue sama sekali nggak mau.
Yang penting itu untuk naikin imun sama makan. Udah, gue bilang. Oke. Cukup. Kalau misalkan gue ada pusing atau apa, gue minum. Tapi gue nggak ada pusing kan, jadi gue nggak minum obat pusing. Cuma paracetamol sama obat lambung yang gue minum. Cuma emang vitamin C, vitamin D, vitamin E gue hajar. Gua emang ngajarnya, Sama zinc. kalau gue sih ngajarnya sama ini ketua, sama apa namanya? Susu beruang 3, susu ultra 2. Terus kayak minum-minuman kayak apa? Maizone gitu kan enak ya. Maksudnya gue juga ngerangsang supaya indera penciuman apa perasa itu juga masuk gitu loh, seperti itu. Salam. Waalaikumsalam, Om Aris. Udah masuk Ayo, aja, masuk nggak sini, apa-apa. Ini masuk. mah santai dah. Gue plus ini Om, plus madu sama propolis. Oh, propolis. Sehat. Nah, anak-anak gue juga karena dia agak-agak kalau dikasih madu susunya yang gede nggak mau, gue tetesin propolis di susunya. Yang Oke. penting pokoknya kalau nggak madu propolis anak gue masuk juga, gitu loh. Dan itu ngebantu Om. Jihan anak gue yang paling gede, gue sekeluarga berlima nih, 4 terpapar, Jihan doang yang kagak. Umur 6 tahun, kuat loh tuh Jihan tuh. Karena Tapi memang susunya gue kasih propolis gitu. Rungkad sayang. Rungkad. Vitamin yang aku minum sekarang tiap hari itu ya propolis sama madu. Iya, cukup tuh itu. Kalau Itu aja ya. dulu. kalau aku mah waktu pas si Covid-nya, jadi kan madu mah apa? Nyum. Manis nate manis alamiah ya. Iya Hmm. betul. Minum. Jadi kan ditakar di sini karena kan asli dari bawah kita asal dari ini. Oh, minum Dia gitu bukan yang udah jadi. di dalam. Jadi apa Ada namanya coklat, teh ada udah yang dipel sendiri teh diginiin. Terus gini terus diminum dia. Itu mah benar ketua, itu mah ngerasa benar-benar manis teh ngan ku madu hungkul. Bener. Ngan ku madu hungkul rasana mah teu karasa. Saya tuh sekali minum madu tuh 2 sendok makan Om. Sehari Oh. 3 kali. Kenapa? Nah ini yang enak teh. Asinan madu hukum. Bener Siva madu teh bener. Bener Asyifa tuh Waduh. bener. Jadi berarti ya meskipun yang lain nggak ada rasa, itu madu nggak hilang rasanya Nggak. ya. Nggak hilang. Itu luar biasanya berarti. Nggak Iya. Luar biasanya madu. Sampai gue mesen madu yang ada minyak teh gini. Buat teman-teman semua, kita ini sebetulnya baru beres isoman. Nah, pesan-pesan buat teman-teman yang masih isoman ataupun buat semuanya, jangan takut oleh COVID. COVID itu bukan aib, COVID itu bisa sembuh. Yang penting kita tetap disiplin dalam prokesnya. Insya Allah sembuh. Tetap semangatnya masih isoman. Teman-teman semua, apakah yang sekarang lagi isoman mungkin berjuang melawan penyakit COVID, tetap semangat. Memang COVID itu ada, tapi intinya adalah kita tetap positive thinking karena banyak juga yang bisa sembuh loh dari COVID, banyak survival COVID. Tetap disiplin, tetap jaga prokes, tetap hati-hati, aware lah ya, aware sama diri sendiri. Kalau kira-kira udah ngerasa kurang-kurang enak atau misalkan kurang-kurang oke, ya lebih baik sebisa mungkin dimaksimalkan istirahat, makan yang cukup, pokoknya keep healthy, keep sehat, keep prokes. Oke. Ya, pada dasarnya adalah kita yang sudah terkena COVID, bukan berarti kita nggak bisa sembuh. Dan betul kata Om Arya juga, COVID itu, yang terpapar COVID bukan aib, yang jelas asalkan jangan stres dan jangan banyak pikiran, tetap menjaga pola makan dan tetap jaga prokes. Dan saya pun adalah orang yang awalnya termasuk orang yang lalai terhadap atau mungkin nggak percaya karena bicaranya adalah ketika berbicara yang meninggal atau yang sakit dan sebagainya itu sudah ada takdir. Betul memang takdir, cuman kan lagi-lagi yang harus kita waspadai adalah bagaimana cara kita menjaga kesehatan kita dan kita juga yang tahu kondisi badan kita. Jangan sampai tidak percaya COVID itu ada loh yang akhirnya nyerang kepada keluarga. Sekarang itu udah mulai dekat sekeluarga kena, contohnya keluarga kami juga kan kena COVID itu ada. Pokoknya teman-teman jangan sampai meremehkan adanya COVID. Tetap jaga pola makan, jaga kesehatan tentunya, patuhi protokol kesehatan. Ingin ditanyain tentang bagaimana cara menangani atau cara kita sembuh pasca kena COVID atau dan sebagainya, boleh nanti komen di bawah. Jadi nanti apa saja yang kita bahas sesuai dengan pengalaman. Ada yang pengen ditanyakan lagi, bisa di komentar, di kolom komentar, atau nanti DM ke Instagram kami di sini. Dan jangan lupa subscribe di channel YouTube saya untuk tetap semangat menjalani hari-hari untuk YouTube. Pokoknya seperti itu.
salam kesehatan. Tetap semangat pokoknya yang lagi isoman. Jangan sampai stres dan kepikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.